Halo semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tessa Wanikat dari Kredojian Surbakti, biasa dipanggil Tessa. NIM saya 72200380 dan saya berasal dari kota Yogyakarta. Saya mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Gita Wacana, Angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas penilaian tahap semester genap. Dan materi-materi yang akan saya sampaikan pertama adalah tentang apa itu struktur data array, kedua adalah apa saja algoritma yang digunakan dalam pengelolaan array, dan yang terakhir saya akan memberikan contoh penerapan dari algoritma-algoritma. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang struktur data array. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu apa pengertian dari array tersebut. Array merupakan struktur data yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai yang memiliki tipe atau jenis yang sama. Tipe data sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, tipe data primitif, dan yang kedua adalah tipe data non-primitif. Apa perbedaannya? Kalau tipe data primitif adalah tipe data sederhana, seperti tipe data pada bahasa pemrograman lainnya, yang tidak berorientasi pada objek. Maksudnya, tipe data ini nilainya dapat ditulis atau diberikan secara langsung ke dalam variabel. Tipe data yang kedua adalah tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh pemrogram, berupa kelas dan nilai yang dapat dimasukkan merupakan bentuk instansiasi dari kelas tersebut sehingga disebut dengan objek. Tentang array. Array punya ukuran yang diatur ketika array diciptakan dengan menggunakan instansiasi new. Kedua, array ukuran tidak dapat diubah setelah array itu tercipta. Dan yang terakhir, ukuran dapat diketahui dengan menggunakan variabel length. Selain itu, tipe nilai atau tipe data yang tersimpan dalam array itu disebut sebagai dengan elemen. Sebelum array dapat digunakan, pemrogram biasanya melakukan deklarasi array. Seperti ini contoh bentuk deklarasinya. Pertama, kita perlu menuliskan tipe data yang diinginkan. Kedua, array. Selanjutnya, memberikan nama dari variabel dari tipe data tersebut. Next, instansiasi array. Pada deklarasi array, itu sebelumnya belum diketahui banyaknya larik yang nantinya akan disimpan dalam array tersebut. Sehingga kita perlu melakukan instansiasi array dengan menggunakan new, sehingga dapat menentukan ukuran larik yang tersimpan dalam array tersebut. Di dalam array juga terdapat beberapa metode untuk melakukan pengolahannya. Yang pertama, metode menambah data. Untuk menambah data baru, objek yang tersedia dienkapsulasi menggunakan metode addData, sehingga nanti datanya dapat terpanggil dan dapat disimpan. Yang kedua adalah metode untuk menghapus data. Untuk menghapus data, perlu dipastikan bahwa masih ada data yang tersimpan dalam variabel tersebut. Jika masih ada data, maka banyaknya data akan dikurangi 1, dan pada nomor banyaknya data akan diganti dengan 0. Yang terakhir adalah metode menampilkan data. Untuk menampilkan data, kita dapat menggunakan elemen-elemen array yang sudah kita dapat menggabungkan elemen-elemen array yang sudah terisi menggunakan metode getData. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh penerapan metode-metode pengolahan array dalam pemrograman Java. Pada bagian ini saya akan memberikan contoh tentang pengelolaan array menggunakan
dengan menggunakan file text. Jadi nanti data pada array akan tersimpan pada file text. Pertama-tama, kita buat dulu new project dengan cara klik file, kemudian pilih new project, kemudian kita pilih kategorinya, dan project-nya. Saya memilih JavaFX dan JavaFX Application. Next, kita buat namanya, nama dari project ini. Setelah nama yang kita tentukan dan kita tentukan lokasi tempat penyimpanannya, akan muncul kelas sesuai dari nama project-nya. Namun, saya akan membuat kelas baru dengan cara klik kanan pada package-nya, kemudian pilih Java class. Kemudian kita buat nama dari kelas ini. Karena untuk pengelolaan array dengan menyimpan data pada file text itu dibutuhkan 3 kelas. Yang pertama adalah kelas tarik, kemudian kelas file text itu sendiri, dan yang terakhir adalah driver kelasnya. Saya pertama ini akan membuat kelas file text. Bagian ini bisa dihapus saja. File text sendiri digunakan untuk menyimpan data pada array karena sebenarnya data yang tersimpan pada variabel itu hanya bersifat sementara karena dia hanya tersimpan dalam RAR. Sehingga setelah pemrograman selesai dieksekusi, data tersebut akan dihilangkan dan memori akan digunakan untuk membuat program lainnya. File text adalah file yang bersifat plain text yang disimpan dalam bentuk baris teks seperti pada Notepad. Di dalam file text terdapat 3 kelas untuk membaca dan 2 kelas untuk menulis file text itu. Kelas pertama untuk membacanya adalah kelas file, yang kedua adalah kelas file not found exception, yang ketiga adalah kelas scanner. Dan untuk kelas untuk menulis filenya terdapat 2 kelas, yang pertama adalah kelas file writer, dan yang kedua adalah kelas IOE exception. Pertama, nama file, public file text, string underscore nama string pada underscore tapi spasi nama file turun kurawal kemudian melakukan instansiasi nama file this.nama file dengan nama file.
Setelah itu kita akan membuat kelas tulis yang nantinya digunakan untuk menulis isi dari file teks tersebut. Pertama adalah dengan cara public void tulis string tipe datanya, nama variabelnya teks. Try file writer. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, file writer digunakan untuk menulis isi dari file teks tersebut. My writer sama dengan new file writer nama file. My writer dot writer text. Seperti terlihat pada contoh ini, terdapat garis merah dalam program ini. Untuk menghilangkannya, dengan cara klik simbol lampu pada bagian baris, kemudian kita add import Java IO file writer. Kemudian satunya selanjutnya kita akan tulis dot close catch. Kemudian show control space error.
seperti yang saya bilang tadi, kelas writer ini gunakan untuk menyimpan data dalam sebuah file baris, namun jika file tersebut sudah ada, maka akan dilakukan overwrite. Sedangkan untuk IO exception digunakan untuk apabila terjadi kesalahan ketika penulisan file. Lanjut, selanjutnya adalah membuat kelas untuk membaca file. Yang pertama dengan menggunakan public string array baca kemudian string scanner. Sebelum kita melakukan import Java util scanner myReader sama dengan new scanner dalam kurung my. While myReader sama dengan new scanner. Dot has next line
Setelah kelas bacanya selesai, sebelum lanjut saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas baca ini. Kelas file pada kelas baca ini digunakan untuk menganalisa file dan untuk membaca isi dari file. Yang kelas file digunakan untuk menganalisa isi file dan kelas scanner digunakan untuk membaca isi file. Sedangkan kelas file not found exception digunakan untuk mengatasi masalah apabila file tidak terbaca sehingga program tidak terhenti seketika nantinya. Dan return split ini digunakan untuk memecah elemen-elemen pada array yang nantinya akan diinputkan. Kemudian kita buat public string get nama file return nama file. Kemudian public void set nama file string nama file return this dot nama file sama dengan nama file. Kelas kelas file text sudah jadi sekali lagi saya jelaskan, dalam kelas file text ini terdapat 5 kelas, 3 kelas untuk membaca file, dan 2 kelas lagi untuk menulis file text-nya. Pertama, kelas file writer itu digunakan untuk menulis, sedangkan kelas IO exception digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penulisan file. Terus yang kelas kedua adalah metode kedua adalah metode baca, yang di dalamnya terdapat 3 kelas. Yang pertama ada kelas file, yang kedua kelas scanner, dan yang terakhir adalah kelas file not found exception. Kelas file digunakan untuk membaca isi file, untuk menganalisa isi file. Kelas scanner digunakan untuk membaca isi file, dan kelas file not found exception digunakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembacaan file, sehingga nantinya kelas tidak terhenti seketika. Selanjutnya, kelas kedua yang akan saya buat adalah kelas lari. Sama seperti tadi, kita buat dulu kelas baru yang bernama kelas lari. Find new kelas lari. Tapi sebelum melanjutkan dalam pembuatan kelas lari, saya akan terlebih dahulu membuat kelas yang nantinya dapat menyimpan file teks, isi dari file teks. Dengan cara sama seperti membuat kelas biasanya, klik new, pilih empty file. Di sini saya akan memberikan namanya sebagai kelas data.csv.
Lanjut ke kelas lari. Kelas lari ini sendiri digunakan untuk menyediakan elemen pada array untuk suatu kebutuhan yang banyaknya elemen dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan itu sendiri. Pertama, int data, kita deklarasikan array-nya, nama data, kemudian private int c. Ini digunakan untuk mencatat banyaknya data yang sudah masuk, sekaligus sebagai nomor indeks tempat elemen yang akan diisi, sehingga dapat mengelola data dengan lebih mudah. Selanjutnya, private file text file. Setelah itu kita buat public lari int banyak data this dot data sama dengan new int array banyak data, koma, selanjutnya this dot isi sama dengan 0. Isi file text kita pertama kali akan selalu dituliskan dengan angka 0. Kemudian this dot file new file text cr src tts d21 ini gunanya untuk mendeklarasikan dari kelas file text dan kelas CFC lokasi penyimpanan. Maksudnya digunakan untuk mendeklarasikan lokasi penyimpanan dari kelas file text dan kelas CFC-nya. Isi data. Kemudian kita akan membuat metode tambah data dengan menggunakan add data. Kemudian if this dot isi lebih kecil dari this dot data dot length lebih kecil dari panjangnya data, maka this dot data this dot
isi plus dengan nilai. Else so control space array sudah penuh. Kemudian kita membuat metode hapus data dengan public void remove data if this dot data dot isi lebih besar dari 0, maka this dot data this isi sama dengan 0. Else so control space array sudah kosong. Proses pada metode ini pertama kali melakukan pengecekan pada isi dari data yang tersimpan. Jika masih ada, data tersebut akan dikurangi 1, dan pada nomor isi, data tersebut akan diganti menjadi 0. Selanjutnya adalah metode getData atau yang digunakan untuk melihat semua data dengan menggabungkan seluruh elemen yang sudah terisi menjadi sebuah string. Jadi caranya yang pertama adalah public string getData dalam kurung awal string str sama dengan kemudian for int i sama dengan 0, koma i lebih kecil daripada this dot isi, koma i plus kurung tutup.
if str dot substring str.substring nol, str dot length min 2. If str dot length besar daripada 0, kemudian for setelah str dengan str dot substring nol, str dot length str dot length min 2. Koma. Kemudian return tr, koma. Selanjutnya adalah public void isi data dalam kurung string array dengan this dot file dot baca string x, if array all dot equals for int i sama dengan 0, i lebih besar dari array, i plus array dot length i plus plus x sama dengan array 1.
this dot add data, isinya adalah integer dot value integer dot value of integer value of x. Kemudian yang terakhir adalah dengan membuat public void save to file this dot file dot tulis terus this dot get data. Jadi kelas ini yang nantinya digunakan untuk menyimpan file ke kelas data.csv. Dan kelas terakhir yang harus dibuat dalam pemrograman ini adalah driver class. Driver class tadi juga sekaligus sebagai kelas yang membuat interface, sehingga akan memunculkan antarmuka yang dapat mengelola datanya tersebut. Dan kelas yang terakhir yang akan dibuat dari metode array ini adalah kelas driver class-nya. Jadi di sini saya pertama-tama akan membuat driver class-nya dengan cara yang sama seperti membuat kelas-kelasnya tadi. New Java class, kemudian kasih nama kelasnya. Di sini saya akan membuat nama array class. Finish. Sama seperti tadi juga, itu dapat kita hapus. Bedanya karena ini nanti akan dimunculkan interface-nya, kita perlu menambahkan extend application. Pada bagian application, pada baris ini kan masih salah, jadi kita klik pada lampu, tanda lampunya itu, kemudian import Java application, kemudian di bagian nama kelasnya juga masih ada, kita klik pada bagian lampu juga, kemudian implement all abstract method. Jadi nantinya akan seperti ini. Ini bisa dihapus saja. Kemudian, pertama-tama kita akan membuat public static void main dengan tipe string array data args launch. Kemudian setelah itu
kita akan membuat model interface-nya. Nanti jadinya interface-nya akan seperti ini. Jadi kita akan membuat judulnya, kemudian menambahkan label, menambahkan text area, menambahkan label, kemudian text field, terus beberapa button yang nantinya dapat munculkan pada interface-nya. Pertama, kita membuat judulnya dulu, teks judul sama dengan new text mengelola array. Itu judul yang saya berikan untuk ditampilkan dalam interface-nya. Yang kedua, tapi sebelum lanjut, karena ini masih salah, jadi kita harus melakukan import JavaFX. Kemudian, selanjutnya, saya akan memberikan label data new label tambahkan data baru. Kita juga perlu melakukan import lagi. Kemudian text field txt data new text field kemudian button tambahkan button btn tambah untuk nama dari setiap bagian itu bebas ya, jadi nggak harus sesuai yang saya tulis di sini. New button add nama button tambahnya kita jadi add. Kemudian selanjutnya adalah hubbox. Hubbox di sini gunakan untuk menyatukan bagian-bagian yang sebaris. Jadi seperti label, text field, dan button nantinya akan berada pada satu baris yang sama sehingga posisi mereka dapat rapi dan teratur. HBA new hubbox text field lagi txt hasil dengan new text field
kemudian button hapus dengan new button. Button. Kemudian hapus lagi, hapus ini HBP dengan new hapus. Kemudian button close new button close atau button yang terakhir adalah hapus HPC sama dengan new hapus. Selanjutnya, kita perlu melakukan instansiasi kelas Laravel, sehingga nanti metode-metode pada kelas Laravel dapat dipanggil atau digunakan dalam button-button yang ada. New Laravel. Kemudian kita bisa mengatur warna, ukuran, jenis font dari judul yang akan ditampilkan pada interface nanti. Judul, set fill, kita pilih blue. Judul set fill kita pilih paint dot value of blue. Jadi nanti tulisan judul akan berwarna biru saat ditampilkan pada interface. Yang kedua adalah button tambah. Set on action. New event handler. New event handler. New event handler
action event, action event. Di kanan, kemudian kita import Java FX action event, kemudian import lagi Java FX event handler, dan yang terakhir adalah implement all abstract. Jadi, button tambah ini digunakan untuk mengonversi data baru menjadi INT, kemudian dengan metode addData, menambahkan data ke dalam objek larik yang telah ditunjuk oleh variabel data. Jadi, int isi varian integer dot integer dot parseInt txt data dot getText. Kemudian array dot addData. Selanjutnya txt data dot setText. SetText txt data dot request focus. Txt hasil dot setText. Dot getData. Selanjutnya adalah button hapus, btn hapus dot. Kita kopas dari sini aja biar gak memakan waktu terlalu lama. Dan hapus implement all abstract. Kemudian kita hapus yang ini. Kemudian public void var dot remove data. Jadi pada button hapus ini dia memanggil metode hapus atau metode remove data. Var remove data. Kemudian txt hasil dot set text r dot
get data. Titik koma, dan yang terakhir adalah button hasil, button close. Button close sama kita copy aja biar lebih cepat. Kemudian all abstract method ini sini koma hapus ini sini, kemudian r save to file. Jadi program ini, bagian button close ini, dia memanggil metode save to file sehingga nanti data yang telah diinputkan akan tersimpan langsung ke kelas data.csv. System system dot exit. Kemudian setelah button-buttonnya ini kita buat, kita tambahkan dan masukkan metode-metode yang ada pada kelas lari tadi. Selanjutnya adalah kita mengatur posisi button-button ini. Namun untuk mempercepat, saya akan mengcopy dari program yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi, pada bagian ini itu lebih seperti mengatur posisi, jarak dari letak dari masing-masing bagian, seperti button, judul, label, teksnya, terus itu semua tuh kayak diatur pada bagian ini. Misalnya ini judul set font itu mengatur jenis font sama ukuran fontnya dari judulnya. Sedangkan get children itu untuk menyatukan elemen-elemen yang nantinya akan berada pada baris yang sama di dalam HBA atau Hbox A. Terus sama halnya juga dengan HBB, dia juga ngegabungin beberapa elemen yang nanti muncul pada interface. Nah, HBJ juga sama kayak gitu. Kemudian TXT data ini dia ngatur maksimal banyaknya items yang nantinya akan diinputkan gitu. TXT hasil juga banyaknya items yang itu maksimal adalah 220, sedangkan TXT data adalah 50. Sedangkan untuk grid pane dengan nama grid ini, itu untuk mengatur posisi letaknya. Jadi pada kayak kolom ke-0, baris ke-0, baris ke-6,
kolom ke-0 baris pertama, dan seterusnya. Kalau untuk SYN-SC ini, dia itu mengatur kayak luas dari interface-nya gitu. Sedangkan untuk H-gap dan V-gap ini nantinya untuk mengatur jarak antara sisi samping dari scene stage-nya. Kemudian untuk primary stage subtitle ini untuk mengatur judul dari stage-nya, sedangkan primary stage show ini untuk menampilkan interface-nya. Jadi, sekarang mari kita praktekkan. Jadi, nanti hasil dari interface-nya akan keluar seperti ini. Misal, saya masukkan data 10, add, kemudian 98, add. Jika kita close, data tersebut akan tersimpan pada kelas data.cfc. Misal lagi, kalau saya tambahkan data di sini 12, kemudian kita run lagi filenya. Kemudian kita masukkan kembali satu data, misalnya 1. Nah, data yang tadi kita masukkan di data CSV akan ikut masuk di dalam interface ini. Gitu. Dan jika kita close, data baru yang kita masukkan tadi akan tercatat lagi di dalam data CSV. Begitu tentang penjelasan dari pengelolaan array menggunakan penyimpanan data menggunakan file text. Contoh pemrograman array yang selanjutnya adalah proses pengurutan array menggunakan selection sort. Jadi pertama, kita membuat dulu package, Java package, kemudian namanya kemudian kita buat kelas dalam package-nya. Selection pengolahan array menggunakan selection sort itu hanya dibutuhkan 2 kelas. Yang pertama, kelas larik, dan kelas yang kedua adalah driver class. Jadi sekarang pertama saya akan membuat kelas larik terlebih dahulu. Jadi kita hapus. Selection sort sendiri itu adalah metode pengurutan array atau pengurutan data dengan penambahan variabel pivot. Nah, di dalam kelas larik ini itu terdapat 3 member variabel. Yang pertama adalah member variabel int array data atau variabel array of int. Gunanya itu adalah struktur data untuk menyimpan data yang akan diproses. Kemudian variabel kedua adalah int banyak. Itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan banyaknya data. Dan member variabel yang ketiga adalah string process. Nah, itu digunakan untuk merekam proses
selama proses selection sort ini berjalan. Jadi pertama kita buat dulu private int data, kemudian private int banyak, kemudian yang terakhir adalah private string process. Setelah itu menggunakan public var int banyak data. This data dengan new int array banyak data. This banyak sama dengan 0. Selanjutnya adalah public int get banyak array return this banyak. Kemudian kita membuat public selection sort-nya, metode selection sort-nya, selection sort selection sort this process sama dengan data awal plus this get this get data plus x/n.
kemudian this process process sama dengan int dengan pivot backslash t min plus array plus this dot get data. Plus backslash n for pivot sama dengan 0 titik koma pivot lebih besar dari this dot banyak min 1 pivot plus min varian pivot for cari sama dengan pivot plus 1 titik koma cari lebih besar lebih kecil dari this dot banyak cari plus 1 this dot banyak cari plus cari computing itu adalah
this dot data ini dari dot data cari min sama dengan pivot. Oh, salah. Min sama dengan cari. This dot process plus sama dengan pivot plus kemudian plus min. Kemudian this dot process plus sama dengan array plus this dot get data plus titip sama dengan this dot data pivot this dot data pivot sama dengan this dot data in kemudian this dot data in dengan titip. Selanjutnya this dot process plus sama dengan data awal akhir data akhir plus this dot data get data plus n public int get max width
max element. Kurung return this dot data dot koma. Selanjutnya adalah public string get process. Public string get process, return process. Return this dot process. Koma. Kemudian adalah kita menambahkan metode untuk tambah data dengan cara public void add data int nilai if dalam kurung this dot banyak lebih kecil dari this dot data dot blank this dot data this dot data this dot banyak plus sama dengan nilai banyak. Kemudian else so control space array sudah penuh. Setelah ini adalah membuat metode untuk membaca data. Public void get data string for int i sama dengan 0 titik koma i lebih besar dari this
dot banyak titik koma i plus plus. Kemudian str plus sama dengan this dot data i plus koma spasi koma. str and this. Kemudian if str dot length lebih besar daripada 0, this dot data str sama dengan str dot substring 0, str dot length min 2. Kemudian return str. Kemudian next, kita buat metode untuk hapus data, public void remove data if this dot pnik no this dot data salah this dot data untuk this pnik sama dengan 0, koma else so control space array sudah kosong, array sudah kosong. Setelah kelas tarik ini selesai, selanjutnya adalah membuat driver kelasnya. Tapi untuk mempercepat waktu, saya telah membuat driver kelasnya terlebih dahulu tadi. Begini bentuk dari driver kelasnya. Sekarang mari kita coba run. Kemudian kita masukkan data, misalnya 9, kemudian 3,
kemudian 6, kemudian 8, kemudian 2, kemudian 1. Di sini dapat terlihat jika banyaknya elemen, itu array ini dapat menampung banyak 10 elemen, sedangkan elemen yang baru diinputkan dapat terlihat di bagian sini jika baru 6 elemen yang diinputkan. Kemudian kita tambah satu data lagi, misalnya 5. Jadi ada 7 data yang diinputkan. Kemudian data ini kita klik proses selection sort, maka akan terlihat proses pengurutan. Jadi awalnya data tersebut masuk dengan urutan 9, 3, 6, 8, 2, 1, 5. Setelah menjalani proses selection sort yang muncul pada bagian ini, kemudian data tersebut diurutkan dari yang terkecil menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Sekian penjelasan tentang proses pengurutan array menggunakan metode selection sort. Sekian presentasi dan penyampaian contoh dari pemrograman array. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih.